Melanjutkan chapter berikutnya. Tepat ketika penyakit RR muncul dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, semua bentuk kehidupan selama mereka bernafas, apakah itu manusia atau binatang, pasti terinfeksi. Pada saat manusia menemukan keberadaan penyakit RR itu sudah terlambat. Setelah terinfeksi penyakit RR, angka kematiannya mencapai 30% dalam hitungan 3 bulan itu. Selain kematian massal hewan, populasi dunia turun hampir 2 miliar. Yang selamat mendekati 5 miliar. Yang semuanya memiliki ketahanan alami terhadap penyakit ini. Selama 3 bulan mimpi buruk ini, seluruh planet mengalami rasa sakit yang luar biasa. Selama proses ini, 5 miliar orang yang selamat menyadari bahwa tubuh mereka telah menguat. Hampir setiap orang memiliki kekuatan, kecepatan, pembelahan sel dan ketangguhan kulit setidaknya 2 kali lipat. Bahkan seorang pria biasa dapat dengan mudah melampaui juara dunia sebelumnya dalam lari dan angkat besi. Dan kemudian bencana dimulai. Manusia yang telah hidup dengan nyaman telah menjadi sangat kuat. Binatang buas yang selamat dari penyakit double R telah melalui kondisi yang lebih berat. Dalam transformasi mereka, kekuatan mereka telah meningkat secara mengejutkan, jauh melampaui manusia. Dan beberapa dari binatang mengerikan ini memiliki kecerdasan. Mereka semua berevolusi dan bermutasi menjadi kekuatan seperti monster. September 2015. Mulai dari serangan organisme laut yang banyak, tak terhitung binatang yang berubah bentuk hewan mulai menyerang pemukiman manusia. Darah dan menjadi gila. Dalam perang antara manusia dan binatang, manusia telah menyadari bahwa senjata peledak mereka yang mereka banggakan hanya bekerja pada binatang kelas bawah. Binatang terbang dan merangkak yang lebih kuat tidak memiliki rasa takut terhadap senjata mereka. Peluru bahkan tidak bisa menggores kulit mereka. Rudal pelacak dengan mudah dihindari oleh binatang buas yang cepat dan bereaksi dengan cepat. Bahkan ketika manusia menggunakan serangan nuklir, mereka secara mengejutkan mengetahui kemampuan pertahanan monster terlalu besar. Hanya mereka yang berada dalam radius ledakan bom yang mati. Monster di area sekitarnya tidak terbunuh. Kekuatan bom itu tidak sekuat yang diperkirakan manusia. Meskipun membunuh segerombolan monster, radiasi dari bom melahirkan monster yang lebih mengerikan. Monster paling terkenal dan mengerikan tahun itu adalah Crimson Sky Wolf yang bisa terbang dan membantai ratusan ribu orang. Pada saat inilah orang-orang menyadari radiasi benar-benar bisa membuat monster bermutasi. Meskipun monster mengerikan muncul, prajurit yang kuat juga bermunculan dari sisi manusia. Crimson Sky Wolf dikalahkan oleh seorang prajurit super kuat yang juga bisa terbang. Peringkat nomor 2 internasional, Thunder Lord. Prajurit ini menyelamatkan sejumlah besar warga sipil normal dalam waktu yang genting. Mereka membantu tentara dalam memerangi kegerombolan monster. Selama waktu ini banyak cerita epik bermunculan. Ilmuwan manusia Kelo de Senna menggunakan bahan dari mayat monster bersama dengan logam yang disebut emas biru yang ditemukan di bulan dan membuat paduan logam lebih keras daripada berlian. Paduan Kelo mengingat senjata kuat yang bisa menembus baju besi monster. Para pejuang yang kuat tidak harus bergantung hanya pada tangan kosong mereka lagi. Bagian sejarah ini sangat jelas dalam pikiran Lo Feng. Selama perang, sebagian besar kota hancur. Di benua
Wuhusia, negara-negara dengan tergesa-gesa membangun 6 pangkalan utama untuk mentransfer populasi besar. Untuk para pejuang, negara saya dan India memiliki jumlah terbesar. Untuk teknologi, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia adalah pemimpinnya. Karena jumlah monster di laut tidak terhitung, semua negara pulau dihancurkan. Bahkan sekarang laut adalah wilayah para monster. Dalam perang antara manusia dan monster, satu-satunya negara yang mampu membela diri adalah India, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan negara saya. Negara-negara lain telah dihancurkan sejak lama. Pada saat krisis, Federasi Bumi Bersatu dibentuk dengan 5 negara sebagai intinya. United Forces of the United Federation membantu menciptakan banyak pangkalan manusia di seluruh dunia. Lu Feng heran, perang yang berlangsung selama 5,5 tahun, perang yang paling mengerikan. Dalam perang ini, jumlah kematian mencapai hampir 10 miliar. Hanya sistem yang dikelola oleh 5 negara yang tetap utuh. Sisa negara yang selamat bercampur di berbagai pangkalan manusia sampai saat ini. Di darat, manusia mempertahankan keunggulan, tapi monster yang tak terhitung jumlahnya di laut mempertahankan kendali mereka atas laut. Dari 2013 hingga 2021, dalam 8 tahun ini adalah periode Grand Nirvana. Dalam sejarah manusia, Lu Feng duduk di sofa. Dong, 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 dong. Suara jam menggema di dalam rumah. Jam dinding berdering 5 kali, yang menandakan bahwa saat ini pukul 5 sore. Periode Grand Nirvana. Lu Feng tercengang. Saudaraku, sejujurnya, saya tidak bisa membayangkan seperti apa dunia sebelum periode Grand Nirvana. Ada lebih dari 200 negara. Jadi ada berapa orang di sana? Hanya 7 miliar. Beberapa negara akan berada dalam bahaya besar. Hanya satu binatang kuat yang bisa menghapus seluruh negara dari peta. Lu Feng mengganggu. Itulah sebabnya seluruh dunia terdiri dari 5 negara kuat dan 23 kota. Di seluruh planet ada 5 negara secara total. China, India, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia. Lokasi seperti Amerika Selatan dan Afrika membentuk 23 kota atau pangkalan. China memiliki 6 pangkalan manusia yang merupakan 6 kota besar saat ini. Rumah Lu Feng adalah kota Yanzhou di wilayah Yi'an, salah satu dari 8 bagian kota Jiangnan. Seluruh penduduk kota Jiangnan mendekati 200 juta. Kota Yangzhou di wilayah Yi'an, kota Jiangnan memiliki lebih dari 1 juta orang. Pangkalan kota Jiangnan dulunya terdiri dari Yua Jiansu, tentu saja ada juga Yuanwei. Ini adalah berbagai jenis kelompok etnis. Lohua melihat ke arah jam yang tergantung di dinding. Sekarang ini tahun 2056. Periode Grand Nirvana sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Dalam masyarakat kita, hampir setiap orang harus berlatih di dojo. Masyarakat kita jauh lebih kuat daripada 30 tahun yang lalu karena kita berevolusi. Lu Feng mengganggu. Dalam 30 tahun pasti ada peningkatan besar dalam prajurit yang kuat bersama dengan kemajuan teknologi yang stabil. Namun banyak monster menakutkan juga telah lahir. Pintu dibuka dan pasangan setengah baya masuk. Kemeja pria itu basah oleh keringat dan ada noda cat. Jelas sekali dia sangat lelah. Wanita itu memegang keranjang berisi sayuran dan daging, tidak terlalu tinggi. Ayah, ibu. Lu Feng segera bangkit. Mereka adalah orang tuanya. Ayah Lu Feng dan ibunya. Hahaha, Feng, teruslah membaca. Jangan repot-repot dengan saya. Ayah Lu Feng tertawa, karena putranya akan segera ujian. Belajar adalah yang paling penting di mata ayahnya. Ayahnya menundukkan kepala dan melihat botol plastik berisi air kran. Fakta bahwa selalu ada air yang siap untuknya setiap kali dia kembali untuk menghangatkan hatinya. Setelah bekerja sepanjang hari, dia akan mengambil botol ini dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Menghirup udara dengan puas. Cepat mandi, kau bau keringat. Ibu Lu Feng tertawa. Dia menyuruh ayahnya. Hahaha. Ayahnya tertawa dan segera pergi untuk mengambil baju ganti.
menuju ke sudut kecil yang selama bertahun-tahun melayani keluarga sebagai kamar mandi. Ibunya tertawa dan menatap kedua putranya. Feng, Hua, hari ini ibu akan membuat daging panggang. Daging panggang adalah favorit saya. Lu Hua langsung berteriak. Lu Feng juga tertawa saat dia melihat ibunya mengenakan celemek dan bersiap untuk memasak makan malam. Lu Feng berpikir, ibu selalu pergi berbelanja di malam hari setelah bekerja, karena harga bahan makanan jauh lebih murah daripada pagi hari. Namun bahan makanan tidak akan segar saat itu. Lu Feng kemudian melirik ke kamar mandi berpikir, aku harus bergegas dan mendapatkan gelar pertarung secepatnya, sehingga ibu tidak perlu pergi berbelanja di malam hari dan ayah tidak perlu terlalu banyak bekerja. Dalam hatinya, Lu Feng selalu berharap agar orang tuanya dapat beristirahat dan menikmati sinar matahari dan makanan yang enak dengan tenang. Feng, ayah Lu Feng berjalan menuju Lu Feng setelah selesai mandi. Ayah ingin memberitahumu sesuatu. Ada apa, ayah? Lu Feng menatap ayahnya. Lu Feng tertawa sedikit. Seperti ini, Feng. Saya tidak pernah bertanya apa rencana Anda setelah lulus SMA nanti. Bisakah kamu ceritakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya setelah lulus? Ayahnya jarang membicarakan hal semacam ini dengan putranya karena dia tidak ingin menekannya. Dia tahu bahwa putranya bekerja sangat keras dan tampil sangat baik. Tepat ketika ayahnya mengatakan ini, gerakan masa ibunya mulai sedikit melambat. Orang tua Lu Feng sangat peduli dengan masa depan putra mereka. Ayah, aku berpikir seperti ini, Lu Feng menambahkan. Menurut nilai saya yakin bahwa masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan tidak akan sulit. Sekarang setelah saya mendapatkan gelar elit dojo, saya akan dibesarkan sebagai perwira di Akademi Militer. Ibu dan ayah bisa masuk ke bagian keluarga militer. Ada juga tingkatan yang berbeda di militer. China tentu saja merekrut tentara, namun tentara reguler tidak menerima banyak. Namun seorang pemuda yang memegang gelar elit dan masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan akan memiliki kecerdasan dan kekuatan. Negara pasti akan fokus pada orang-orang seperti itu dan memberikan rumah bagi keluarga mereka. Untuk keluarga seorang perwira, kondisinya akan puluhan ratus ribu kali lebih baik daripada rumah sewaan yang murah ini. Lalu bagaimana jika kamu tidak bisa masuk Akademi Militer nomor 1 itu? Ayahnya berkata. Feng, jangan terlalu memaksakan dirimu. Ada 2 akademi militer di kota Jiangnan. Jika ada yang salah dalam ujianmu dan kamu tidak bisa masuk ke akademi terbaik, sama sekali tidak ada masalah. Dengan pergi ke akademi kedua, Lu Feng dengan jelas memahami nilainya. Biasanya dia bisa mencetak sekitar 50 poin lebih tinggi dari rata-rata sarjana. Untuk akademi militer kedua, dia hanya perlu mencapai rata-rata. Dalam tes hari ini ada dua jenis, sarjana dan spesialis. Ada juga hanya 1 garis pemisah. Yang di atas garis itu adalah sarjana dan yang di bawah adalah spesialis. Di Akademi Militer kedua, gelar elit saya juga akan diasuh sebagai perwira. Tidak akan terlalu banyak perbedaan dalam perawatan. Feng tertawa. Untuk menjadi sarjana, hanya 2 dari 10 orang yang bisa melakukannya. Namun seorang siswa sekolah menengah hanya 1 dari 1000 yang bisa mencapai gelar elit. Ya, jika Anda mendapat kepercayaan diri, maka itu bagus. Namun, Feng, jangan terlalu memaksakan diri. Aku dan ibumu hanya butuh kehidupan yang stabil, itu saja. Ayahnya menganggukkan kepalanya sedikit. Anak ini dirinya terlalu banyak tekanan. Tidak semuanya, Lu Feng tertawa. Saya tidak punya banyak tekanan. Sejak saya masih muda, saya hanya ingin memiliki sedikit banyak energi dan motivasi. Lu Feng mengatakan itu dengan lantang, tetapi dalam hatinya, ibu, ayah, saudaraku, setelah ujianku, kamu akan segera dapat menikmati kehidupan yang baik. Setelah saya mencapai peringkat fighter, kalian tidak perlu hidup begitu pahit. Cepat ambil mangkuk dan sumpit dan pindahkan piring ke atas meja. Makan malam sudah siap. Ibunya tertawa dan mendesak. Baik. Ayah Lu Feng tertawa dan berdiri untuk mengambil mangkuk dan sumpit. Sayurannya harum. Lu Feng mengendus panci dan membantu membawa piring. Aku mencium bau daging panggang.
"Yai!" teriak Lohua bersemangat dan menggerakkan kursi rodanya ke arah meja. Sebuah keluarga empat menikmati waktu mereka. Mereka berempat menikmati waktu mereka. Setelah makan malam, ibu dan ayah Lu Feng membawa Lohua berjalan-jalan di luar, sementara Lu Feng pergi ke tutor. Sekitar jam 6 sore, langit sudah hampir gelap gulita. Pekerjaan les ini harus segera ditunja. Lu Feng seperti macan tutul, bergerak fleksibel. Melalui ganggang, ada jalan buntu di depan, tapi seluruh tubuh Lu Feng terbang di udara. Dia melompat setinggi lebih dari 2 meter dengan ringan, mengetuk bagian atas dinding dengan tangan kirinya dan jatuh ke gang berikutnya. Berlari adalah pemanasannya sebelum mengajar. Saat ini kecepatan Lu Feng adalah 15 meter per detik atau 54 km per jam, yang bahkan bukan kecepatan tertingginya, namun itu mampu melayani tujuannya sebagai pemanasan. Terengah-engah dengan ringan, 1 bulan lagi sampai ujian, dan kemudian saya bisa menunda les. Saya mendapatkan $20.000 selama setengah tahun les ini. Memiliki gelar elit, mudah baginya untuk mencari pekerjaan les, mengajari seorang dasar-dasarnya. Gajinya $100 per jam, selama 5 hari seminggu. Dia mengajar selama 1 jam sehari. Dengan kata lain, gaji bulanannya akan menjadi sekitar $2.000. Ayah bekerja sepanjang hari dan hanya menghasilkan $2-3.000 sebulan. Saya hanya mengajar selama 1 jam dan mendapatkan lebih banyak dari dia. Inilah perbedaan antara orang normal dan seorang dengan gelar. Jika aku menjadi fighter, maka perbedaannya akan mengejutkan. Lu Feng melihat ke depannya dan melihat sebuah truk kargo menghalangi jalan. Namun Lu Feng tidak melambat sama sekali. Dia tiba-tiba melompat ke ketinggian 2-3 meter dan kemudian berlari 2 langkah di sisi dinding. Dia kemudian turun kembali dan terus berlari ke depan. Setelah itu, Lu Feng telah berlari ke bagian luar area perumahan dengan tenang. Disinilah ibu dan ayahnya selalu tinggal. Lu Feng berhenti dan menatap area di depannya. Kepadatan rumah di daerah itu lebih rendah dan ada kolam buatan. Ada banyak dedaunan, setiap lantai di setiap gedung memiliki tamannya sendiri, bahkan yang lebih tinggi. Selain rumah hunian yang tinggi, ada juga villa. Ketahuilah itu, sampai sekarang ada total 6 pangkalan utama di Cina, yang merupakan kota besar. Setiap kota memiliki populasi yang luar biasa besar. Misalnya populasi kota Jiangnan hampir 200 juta. Secara alami ada sedikit tanah. Hal-hal seperti villa sangat langka dan mahal. Rumah-rumah besar yang menghabiskan lebih banyak ruang dan menghabiskan banyak uang. Saya akan pergi ke daerah 1801 dari gedung ke-18, kata Lu Feng kepada penjaga di luar area tersebut. Tunggu sebentar. Penjaga itu menekan nomor telepon video dan menembakkan kamera ke arah Lu Feng. Sebuah suara dari telepon video berkata, "Ini Feng, biarkan dia masuk." "Baik tuan." Penjaga itu mempersilahkannya masuk. 1 jam kemudian, Feng keluar dari area itu. "Yup, selesai dengan bimbingan belajar. Sekarang saya akan pergi ke dojo dan melihat apakah ada peningkatan kekuatan saya." Dojo of Limit, dojo terbesar di dunia yang diciptakan oleh petarung terkuat Hong. Ada dojo yang tersebar di seluruh dunia. Lu Feng memasuki dojo setelah memindai kartu identitas siswanya di pintu. 1. Dojo of Limit seperti monster raksasa yang mengakar. Area yang dicakupnya bahkan lebih besar dari sekolah menengah. Gerbang utama dojo cukup besar. Itu menampung 10 mobil. Di dalam dojo ada 3 bangunan besar berwarna putih perak dengan gaya seperti kapal udara. Saudara laki-laki, salam senior. Di dalam interior dojo terdapat sejumlah besar anggota dojo. Anggota ini melihat identifikasi elit Lu Feng di dadanya dan menghormatinya. Di dalam dojo, 3 struktur dipisahkan berdasarkan tingkatan, 1 untuk anggota pemula, 1 untuk anggota menengah, dan 1 untuk anggota elit. Lantai pertama dan kedua gedung anggota elit adalah ruang pengajaran yang besar, cukup besar untuk menampung beberapa ribu orang. Para guru dojo mengajar di aula ini. Ada sekitar 30-40 ribu sampai 40 ribu anggota dojo di sini. Anda hanya dapat menjadi anggota dojo mulai dari usia 16 tahun. Setelah usia 30 tahun, Anda dilarang kembali ke dojo karena Anda akan membuat sumber pengajaran yang berharga.
Ada beberapa ratus siswa elit, kebanyakan berusia sekitar 20 tahun. Namun Lu Feng baru berusia 18 tahun. Salam senior, Lu Feng berjalan sambil mendengar orang-orang yang menyapanya. Dia memasuki lantai 3 di gedung elit yang hanya bisa dimasuki oleh anggota elit. Lantai 3 panjang dan lebarnya beberapa ratus meter. Pusat pelatihan yang besar. Pada saat ini ada beberapa lusin orang. Feng, hei, ayo Feng. Saat ini ia memasuki pusat pelatihan besar. Semua anggota elit menyambutnya dengan hangat. Kakak Wang, Kakak Yang, Kakak Li, Lu Feng dengan gembira berteriak kembali. Saat dia melihat orang-orang ini, hatinya menghangat. Beberapa lusin orang ini berusia di atas 20 tahun. Tentu saja anggota elit dari bagian Dojo of Limit. Dari Xi'an, bukan orang-orang ini. Secara total ada lebih dari 100 dari mereka. Tetapi kebanyakan dari mereka terlalu malas untuk datang karena tidak ada guru yang mengajar. Satu-satunya orang yang akan datang ke pusat pelatihan adalah mereka yang miskin dan tidak memiliki tempat lain untuk berlatih. Semua orang kaya masing-masing memiliki pusat pelatihannya sendiri. Hampir semua orang ini tinggal di rumah sewa murah karena mereka semua dikategorikan sebagai orang miskin. Mereka secara alami membentuk sebuah klik. Julukan Lu Feng berasal dari saat dia secara berurutan menantang dan mengalahkan 3 anggota elit kaya. Aku ingin tahu seberapa banyak kekuatanku meningkat dari setengah bulan terakhir pelatihan. Lu Feng berjalan menuju mesin penguji kekuatan tinju. Di sudut aula pelatihan di mana ada 2 dari mereka berdampingan. Apakah Anda seorang pemula, menengah atau anggota elit? Anda harus menguji kekuatan pukulan Anda. Bahkan tes untuk menjadi pejuang memiliki tes kekuatan. Semua tes kekuatan mengacu kepada kekuatan kepalan tangan. Lu Feng menarik nafas dalam-dalam dan benar-benar mengendurkan tubuhnya. Tiba-tiba tatapannya terkonsentrasi, tubuhnya menegang seperti singa malas yang siap bereaksi. Tulang punggungnya menegang seperti tali busur, kakinya menopang pinggangnya yang memperkuat tinju kanan Lu Feng. Pukulannya seperti bola meriam, menembak melintas seperti busur panah, mengarah kepada mesin pengukur. Dap! Tinju Lu Feng menghantam mesin. Mesin bergetar hebat. Tak lama kemudian sebuah angka muncul di layar mesin. 809 kg. Tidak buruk. Feng melewati tonggak 800 kg. Seorang pria dengan tinggi lebih dari 1,9 meter yang sedikit kurus namun tertawa dan bertepuk tangan. Pria buff ini memiliki bekas luka buas di wajahnya. Saudara Yang, Lu Feng tertawa. Jika dibandingkan denganmu, ini bukan apa-apa. Saudara Yang, bisakah Anda membantu saya menyalakan mesin penguji kecepatan? Saudara Yang bernama Yang Wu saat ini berada di peringkat 3 teratas dalam anggota elit Dojo of Limit. Jika bukan karena kecepatannya, dia pasti sudah menyelesaikan ujian awal fighter sejak lama. Untuk anggota elit menjadi seorang pejuang, dia harus lulus 2 ujian. Ujian pertama adalah ujian fighter fitness atau ujian calon petarung. Setelah Anda melewati itu, Anda telah membuktikan bahwa tingkat kebugaran Anda telah mencapai standar pejuang. Pada saat ini Anda telah menjadi calon petarung. Ujian kedua adalah ujian fighter combat. Hanya memiliki kebugaran tubuh tidak memberi Anda hak istimewa untuk menjadi seorang pejuang. Hanya dengan mengalahkan monster yang sebenarnya dalam pertarungan yang sebenarnya Anda akan dapat mencapai gelar fighter. Menguji kecepatan, baiklah. Yang Wu tertawa. Saat dia berjalan menuju mesin dan menyalakannya, mesin menyala dan menyala. Lu Feng mengatur nafasnya dan berdiri di atas lintasan yang panjangnya 60 meter. Dekat dengan mesin penguji kecepatan itu adalah mesin penguji. Lu Feng meledak ke depan. Suara mendesing, sus. Dalam sekejap mata Lu Feng mempercepat kecepatan maksimumnya. Kakinya mengayuh dengan kuat, meningkatkan kekuatan larinya. Tubuhnya seperti anak panah yang meninggalkan busur dan terbang melintasi landasan. Membawa serta hembusan angin, Lu Feng terbang melewati wilayah pengujian kecepatan. Setelah itu dia secara alami melambat dan berhenti. Seberapa cepat? Lu Feng tertawa saat dia berjalan menuju mesin. Hei Feng, sepertinya kamu sedikit meningkat sejak terakhir kali. Tidak buruk, saudara Yang.
dengan wajah heran melihat nomor yang ditampilkan pada mesin penguji kecepatan. "Ayo cari sendiri." Lu Feng melihat ke mesin dan nomor yang ditampilkan adalah 23,8 meter per second. Tidak buruk. Lu Feng tidak begitu senang karena ada 3 bagian ujian vector fitness atau ujian calon petarung. Kekuatan, kecepatan, dan kecepatan reaksi. Untuk kecepatan reaksi, Lu Feng secara alami berbakat dan hampir tidak mencapai tingkat yang dibutuhkan seorang pejuang. Namun dalam ujian calon petarung, nilai kelulusan untuk kekuatan adalah 900 kg. Untuk kecepatan, tanda lulus dalam hal kecepatan 25 meter per second atau 100 meter setiap 4 detiknya.